Kalian kenal dong pastinya dengan Bae Suzy, aktris Korea yang cantiknya Masya Allah. Tapi nggak cuma cantik, seperti yang kita ketahui bahwa dia juga punya tubuh ideal yang pastinya diinginkan sama banyak cewek. Kalian kepo nggak sih gimana cara Mbak Suzy dalam mempertahankan berat badan idealnya? Nah, seperti yang ada pada judul video ini, jadi jawabannya adalah dengan intermittent fasting. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, namaku Salma, dan saat ini aku adalah seorang mahasiswa gizi. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Intermittent fasting atau disebut juga sebagai diet puasa. Jadi metode diet yang lagi booming banget nih. Banyak public figure yang udah pernah nyobain. Salah satunya ya Mbak Suzy tadi. Aku yakin banyak dari kalian yang udah tahu, bahkan udah pernah nyobain sendiri jenis diet yang satu ini. Tapi mungkin ada juga yang baru dengar sekarang, ataupun udah pernah dengar, tapi kurang mengerti dengan sebenarnya itu apa sih. Intermittent fasting, atau kita singkat aja IF gitu ya, merupakan pengaturan pola makan dengan membagi waktu untuk makan dan berpuasa. Menariknya lagi nih, IF tuh punya segudang manfaat yang bikin dia dilirik sama orang-orang. Hal ini tuh berhubungan dengan gimana mekanisme atau metabolisme di dalam tubuh kita selama siklus puasa. Nah, saat siklus puasa, bakal terjadi perubahan biokimia dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan melakukan yang namanya adaptasi. Salah satunya ditandai dengan penurunan kadar insulin. Karena insulinnya turun nih, terjadilah pemecahan lemak, dan ujung-ujungnya berakibat pada penurunan berat badan deh. Dan for your information aja nih, dari apa yang aku pelajari, dan hal ini juga buat aku sedikit kaget sih. Karena lemak itu, dia baru bisa diubah jadi energi alias dirombak setelah kita puasa dalam jangka waktu lama. Nggak bisa tuh langsung dipakai. Jadi butuh waktu untuk mendorong pemecahannya. Nah, tapi nggak cuma untuk menurunin BB, IF juga berpengaruh terhadap peningkatan fungsi kognitif. Karena adanya proses yang dinamakan autofagi, yaitu proses di mana sel-sel tubuh yang rusak bakal diperbaiki dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Mantep banget nggak sih? Tapi bentar, kan katanya IF itu diet puasa. Maksudnya puasa yang kayak gimana sih? Kayak puasa Ramadan kah? Atau yang seperti apa? Beda dong. Selama siklus puasa IF, kita masih boleh dan bahkan sangat dianjurkan untuk minum supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Contohnya, dengan minum air putih ataupun cairan tanpa kalori. Kita juga masih boleh kok semisal mau mengonsumsi teh ataupun kopi, tapi nggak usah dikasih gula, susu, ataupun creamer. Terus, ada 3 teknik utama IF yang bisa diuraikan lagi jadi beberapa metode nih. Yang pertama, alternate day fasting. Jadi, kita melakukan puasa bergantian dengan hari normal. Kemudian yang kedua, modified alternate day fasting. Kita membagi 7 hari dalam 1 minggu, jadi beberapa hari untuk puasa dan hari boleh makan. Yang paling populer nih adalah metode 5-2, yang berarti 5 hari boleh makan dan 2 hari untuk puasa. Tapi perlu dicatat ya, bahwa puasanya ini nggak boleh 2 hari atau 48 jam berturut-turut. Dan pas siklus puasa, juga sebenarnya kita masih diperbolehkan untuk makan, tapi nggak boleh lebih dari 25% kebutuhan harian. Dan yang ketiga adalah time restricted feeding. Caranya adalah dengan membagi waktu dalam 1 hari, jadi jendela makan dan jendela puasa. Misalnya, metode 14-10. Yang berarti 14 jam jendela puasa dan 10 jam jendela makan. Atau yang paling populer nih, dan yang paling direkomendasiin adalah metode 16-8. Yang artinya 16 jam puasa dan 8 jam jendela makan. Contohnya nih, aku puasa dari jam 8 malam sampai besok siang jam 12. Udah 16 jam kan ya terhitungnya untuk siklus puasa. Nah, setelah jam 12 ini, aku boleh makan sampai nanti jam 8 malam. Dan setelah jam 8 malam ini, aku akan puasa lagi sampai jam 12 di hari berikutnya. Wait, mungkin dari kalian berpikir, berarti nggak sarapan dong kalau kayak gitu.
Nah, ini jadi salah satu hal yang menarik banget ketika kita membahas metode IF1 ini. Orang yang terbiasa nggak sarapan emang bakal lebih mudah untuk memilih pola IF, tapi tetap harus dalam pengawasan ahli gizi ya. Nah, terus bagaimana dong dengan orang-orang yang terbiasa atau benar-benar harus sarapan? Kita kan juga sering banget ya dengar anjuran untuk nggak melewatkan sarapan. Bahkan sarapan tuh disebut-sebut sebagai makan paling penting dalam sehari. Karena kalau kita nggak sarapan, kadar glukosa darah itu akan turun yang bisa bikin kita merasa lapar pas siang dan malam hari. Terus juga bisa bikin kita pengen makan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan lebih lanjutnya lagi nih, kita bisa jadi lemes ataupun kurang bertenaga saat melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, gimana ya konsep IF dalam menjawab permasalahan ini? Yang jadi kelebihan dari IF salah satunya adalah kita bisa mengatur sendiri mulai dari jam berapa sampai jam berapa siklus puasa dan makan yang akan kita terapkan. Bagi yang terbiasa sarapan, bisa nih untuk milih siklus makan di pagi hari. Misalnya, jendela makannya dimulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi, kita bisa milih sendiri waktu untuk menyesuaikan kondisi dan kemampuan kita. Kalau aku pribadi nih, di hari-hari kuliah, aku terbiasa untuk sarapan supaya bisa fokus ketika kuliah nanti. Tapi pas hari libur, aku kadang prefer untuk nggak sarapan. Sekalian makan siang aja gitu ceritanya. Sarapan saat menjalani IF juga nggak boleh sembarangan ya. Usahain untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, tinggi serat, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya kayak roti gandum, nasi merah, telur, sayuran, dan buah. Dan hindari juga makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula, supaya gula darah kita tetap terjaga. Yang nggak kalah penting nih, sebisa mungkin kita harus menghindari makanan olahan. Lebih baik untuk makan makanan yang fresh. Wah, mantep banget ya. Intermittent fasting dengan sarapan atau tanpa sarapan sebenarnya nggak usah terlalu dipermasalahkan, karena kita bisa nyesuaiin sendiri dengan kebutuhan dan kondisi kita. Tapi perlu juga untuk konsultasi lebih dahulu ke ahli gizi ya. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik buat nyobain intermittent fasting? Selamat mencoba!